Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Titin Setiarti Nuruswan, Magister Pendidikan selaku Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, yang saya hormati seluruh Dewan Penguji dan Dewan Pembimbing sidang pada hari ini. Izinkan saya, Arti Irwani Solihat dengan NPM 172121098 untuk memaparkan skripsi yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Menelaah Struktur dan Aspek Kebahasaan serta Menyajikan Teks Prosedur dengan menggunakan model pembelajaran Paircheck. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Pembahasan bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan penulis pada Senin 26 Juli 2021 pukul 7.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat kepada guru bahasa Indonesia kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya yaitu Ibu Negrini SPD. Beliau menjelaskan bahwa peserta didik belum mampu secara maksimal menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur. Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya kemampuan menelaah serta menyajikan teks prosedur adalah dari peserta didik itu sendiri. Semangat belajar peserta didik dapat dikatakan masih rendah, kurangnya motivasi belajar dari setiap individu, serta faktor latar belakang yang mempengaruhi minat belajar peserta didik. Berikut penulis menyajikan bukti ketidakmampuan peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya dalam menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur pada tabel sebagai berikut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Dapatkan model pembelajaran Paircheck meningkatkan kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, dapatkan model pembelajaran Paircheck meningkatkan kemampuan menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1. Dapat tidaknya model pembelajaran Paircheck meningkatkan kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, dapat tidaknya model pembelajaran Paircheck meningkatkan kemampuan menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Naniro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Definisi operasional. Terdapat 4 definisi operasional. Yang pertama, kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, kemampuan menyajikan teks prosedur. Yang ketiga, model pembelajaran Paircheck dalam menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, model pembelajaran Paircheck dalam menyajikan teks prosedur. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori pembelajaran dan teori teks prosedur sesuai dengan kurikulum 2013 revisi. Manfaat secara praktis bagi penulis, bagi peserta didik, bagi pendidik, dan bagi sekolah. Bab 2, landasan teoritis. Hakikat pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur di kelas 7 berdasarkan kurikulum 2013 revisi terdapat 4. Yang pertama, kompetensi inti pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hakikat teks prosedur. Terdapat pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, serta aspek kebahasaan teks prosedur. Hakikat menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Pada kegiatan pembelajaran teks prosedur, peserta didik dituntut untuk mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaannya yang terangkum dalam ranah pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 tahun 2016, kata menelaah atau telaah adalah mempelajari, menyelidiki, mengkaji, memeriksa, menilik, dan sebagainya. Menelaah merupakan kegiatan memeriksa atau membaca ulang suatu hal secara seksama. Peserta didik dalam proses mempelajari teks harus memahami dan menjelaskan struktur teks prosedur berupa judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup secara sistematis. Peserta didik juga harus mampu mengetahui dan menjelaskan aspek kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur yang terdiri dari kalimat imperatif, konjungsi temporal, penggunaan kata-kata petunjuk waktu, penggunaan kata-kata teknis yang sesuai dengan tema, serta kalimat syarat atau larangan. Hakikat menyajikan teks prosedur. Pada kegiatan pembelajaran teks prosedur, setelah peserta didik mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur, selanjutnya peserta didik harus mampu menyajikan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan yang terangkum dalam ranah keterampilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2016, kata menyajikan yaitu menyediakan makanan di atas meja dan sebagainya, menghidangkan atau mengemukakan soal-soal untuk dibahas. Sesuai dengan kompetensi dasar, peserta didik diharapkan mampu menyediakan atau mengemukakan persoalan-persoalan yang sedang dibahas mengenai bagaimana menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan serta isi secara lisan dan tulis. Langkah-langkah menyajikan teks prosedur. Terdapat 3 langkah-langkah menyajikan teks prosedur menurut Kosasih tahun 2014 halaman 78. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan bahan tulisan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Hakikat model pembelajaran Paircheck.
Terdapat 4. Yang pertama, pengertian model pembelajaran PICEK, langkah-langkah model pembelajaran PICEK, modifikasi langkah-langkah model pembelajaran PICEK, serta kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PICEK. Hasil penelitian yang relevan. Sebelum melakukan penelitian, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tersebut dilakukan oleh Niknik Nurul Khotimah dengan judul Peningkatan Kemampuan Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Isi Teks Persuasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe PICEK. Penelitian tindakan kelas pada peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Manojaya tahun ajaran 2018-2019. Anggapan dasar. Terdapat 4 anggapan dasar dalam penelitian yang penulis laksanakan. Hipotesis. Heriadi, tahun 2014, halaman 32. Hipotesis adalah pendapat yang kebenarannya masih rendah. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran PICEK dapat meningkatkan kemampuan mengolah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Nandiro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, model pembelajaran PICEK dapat meningkatkan kemampuan menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Nandiro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Bab 3. Prosedur penelitian. Metode penelitian. Akif dan Ahmad Abdullah tahun 2019 halaman 1 menjelaskan bahwa PTK atau CAR yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas atau di sekolah tempat yang mengajar dengan tekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praksis pembelajaran. Penulis menggunakan metode penelitian yang dikemukakan oleh Heriadi tahun 2014 halaman 65 sebagai berikut. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang diterapkan oleh penulis terdiri atas 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel tindakan. Penulis menetapkan variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PICEK, dan variabel tindakan dalam penelitian ini yaitu kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Nandiro Kabupaten Tasikmalaya. Desain penelitian. Berikut penulis sajikan desain penelitian tindakan kelas menurut Heriadi tahun 2014 halaman 124. Teknik pengumpulan data. Terdapat 3 teknik pengumpulan data yang dilaksanakan. Yang pertama teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga teknik tes. Instrumen penelitian. Alat ukur yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman tes, serta untuk mengukur kemampuan peserta didik dilakukan uji tes melalui lembar kerja peserta didik. Kemudian, perangkat pembelajaran yang disiapkan oleh penulis berupa silabus dan RPP. Sumber data penelitian. Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 MTS Nandiro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 16 orang. Langkah-langkah penelitian. Heriadi tahun 2014 halaman 58 menjelaskan 8 langkah-langkah. Yang pertama, mengenali masalah dalam pembelajaran. Yang kedua, memahami akar masalah pembelajaran, menetapkan tindakan yang akan dilakukan, menyusun program rancangan tindakan, melaksanakan tindakan, deskripsi keberhasilan, analisis dan refleksi, serta membuat keputusan. Pengolahan data yang dilaksanakan oleh penulis terdapat 5, yaitu mengklasifikasikan data, mendeskripsikan data, menganalisis data, menafsirkan data, menjelaskan hasil analisis, dan membuat kesimpulan. Waktu dan tempat penelitian. Penulis melaksanakan penelitian di MTS Nandiro, Kampung Gunung Goler, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Tepatnya dilaksanakan di ruang kelas 7 dengan peserta didik berjumlah 16 orang. Penelitian yang dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 2 kali pertemuan setiap siklusnya. Penelitian yang diawali dengan melaksanakan observasi pada 26 Juli 2021. Setelah proposal disetujui, penulis melaksanakan penelitian siklus 1. Pertemuan pertama pada Senin 23 Agustus 2021 jam pelajaran keempat dan kelima. Pertemuan kedua dilaksanakan pada Kamis 26 Agustus 2021 jam pelajaran 1 dan kedua. Kemudian dilaksanakan penelitian ulang dikarenakan masih ada peserta didik yang belum mencapai KKM. Penulis melaksanakan penelitian di siklus kedua. Pertemuan pertama pada Senin 30 Agustus 2021 jam pelajaran keempat dan kelima. Pertemuan kedua dilaksanakan pada Kamis 2 September 2021 jam pelajaran ke-1 dan kedua. Pengolahan data serta penyusunan skripsi dilaksanakan pada Agustus sampai dengan Oktober tahun 2021. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Setelah melaksanakan proses penelitian tindakan kelas pada pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur yang dilaksanakan pada siklus 1 dan siklus kedua. Penelitian yang penulis laksanakan dapat dikatakan berhasil karena ada perubahan dan peningkatan kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Nandiro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Model pembelajaran PICEK yang digunakan penulis berdampak positif pada kegiatan pembelajaran peserta didik untuk membantu belajar secara aktif, meningkatkan kerjasama dalam kelompok, saling memberi motivasi antar individu, belajar menjadi tutor sebaya,
Peserta didik juga dapat aktif berkomunikasi dan saling mengumpulkan saran dan pendapat. Berdasarkan hasil peningkatan hasil belajar dari peserta didik pada siklus 1 dan siklus 2, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran PAICEK cukup baik digunakan dalam proses pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur. Berikut, penulis menyajikan grafik pencapaian kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, berdasarkan grafik tersebut, terbukti bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil nilai yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur atau aspek pengetahuan siklus ke-1 dan siklus 2. Pada siklus 1, peserta didik yang masih belum memperoleh nilai sesuai dengan KKM sebanyak 3 orang atau 19%. Sedangkan peserta didik yang telah mencapai KKM sebanyak 13 orang atau 81%. Kemudian, hasil perolehan nilai peserta didik pada siklus kedua meningkat sebanyak 16 orang atau 100% telah mencapai nilai sesuai dengan KKM. Selanjutnya, grafik pencapaian kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar 4.6 menyajikan teks prosedur. Berdasarkan grafik di atas, terbukti bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada hasil nilai yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran menyajikan teks prosedur atau aspek keterampilan pada siklus ke-1 dan siklus 2. Peserta didik pada siklus 1 yang belum mencapai KKM sebanyak 4 orang atau 25%, sedangkan yang telah memperoleh nilai sesuai dengan KKM sebanyak 12 orang atau 75%. Kemudian, pada siklus kedua, semua peserta didik yang berjumlah 16 orang telah memperoleh nilai sesuai dengan KKM atau 100%. Selanjutnya, perbandingan perolehan nilai rata-rata menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur. Nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran PAICEK pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata dengan jumlah 74,75, sedangkan pada siklus 2 memperoleh nilai rata-rata dengan jumlah 84,81. Selisih pada kedua nilai rata-rata pada siklus 1 dan siklus kedua berjumlah 10,06. Kemudian, nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran menyajikan teks prosedur dengan menggunakan model pembelajaran PAICEK pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata dengan jumlah 74,25, sedangkan pada siklus 2 memperoleh nilai rata-rata dengan jumlah 83,75. Selisih pada kedua nilai rata-rata pada siklus 1 dan siklus kedua berjumlah 9,5. Pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan dan pembuktian atas hipotesis tindakan, maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis ini dapat diterima. Penggunaan model pembelajaran PAICEK dapat meningkatkan kemampuan menelaah struktur dan aspek kebahasaan serta menyajikan teks prosedur pada peserta didik kelas 7 MTS Namiro Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Maka dari itu, penulis menyatakan bahwa penelitian yang telah dilaksanakan berhasil. Bab 5 simpulan dan saran. Simpulan. Pada kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur pada siklus kelas 1 diperoleh nilai sebanyak 13 orang peserta didik atau 81% telah melampaui KKM dan 3 orang atau 19% belum memperoleh nilai sesuai dengan KKM yaitu 72. Kemudian dilanjutkan tindakan pada siklus kedua dan memperoleh hasil seluruh peserta didik 100% telah melampaui nilai KKM yang ditentukan di sekolah. Pada kompetensi dasar 4.6 menyajikan teks prosedur, pada siklus 1 peserta didik sebanyak 12 orang atau 75% telah melampaui KKM dan 4 orang 25% belum mencapai KKM. Maka dilanjutkan dengan tindakan pada siklus kedua, seluruh peserta didik 16 orang atau 100% telah melampaui KKM yang ditentukan sekolah. Berdasarkan pada pengolahan dan perhitungan melalui uji Wilcoxon dapat diketahui bahwa W hitung kurang dari W tabel 0,01 dan kurung 20. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai yang diperoleh peserta didik dari siklus 1 dan siklus kedua yang signifikan. Saran. Terdapat 3 saran dalam penelitian ini. Yang pertama, pendidik hendaknya dapat menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Salah satunya dapat menggunakan model pembelajaran PAICEK sebagai alternatif untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Yang kedua, pendidik diharapkan dapat lebih kreatif menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik melalui model-model pembelajaran. Yang ketiga, pihak sekolah sebaiknya dapat bekerja sama dengan pendidik maupun orang tua dalam membimbing serta mengarahkan peserta didik untuk semangat belajar, kemudian bekerja sama dalam memecahkan permasalahan belajar yang dihadapi peserta didik. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.